Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan sesuai dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam. Pertemuan pertama kita sudah belajar tentang konsep hukum Islam, ya, sumber-sumber hukum Islam. Kemudian kita juga mengkaji, menganalisa bersama-sama tentang apa pengertian dan fungsi serta kedudukan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Sekarang kita akan belajar tentang sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang kedua, Al-Hadis. Al-Hadis akan dikaji pada pertemuan kali ini. Bagaimana kedudukan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam, kemudian pengertiannya, serta fungsi-fungsinya. Nah, dari segi pengertiannya, Al-Hadis secara bahasa, yaitu adalah baru, bermakna baru. Baru, ataupun cerita, ataupun ucapan. Itu Al-Hadis secara bahasa. Kemudian, yang kedua Al-Hadis secara istilah, secara rentetan istilahnya. Al-Hadis menurut istilah adalah hadis atau segala hal atau segala sesuatu, baik itu perkataan ataupun ucapan, ya, kemudian perbuatan ataupun ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu disebut sebagai Al-Hadis secara istilah. Nah, dari segi pengertian kita sudah tahu, ya, dari segi bahasa, kemudian istilah kita sudah memahami. Pokoknya segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sebagai Al-Hadis. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang aspek-aspek yang ada di dalam Al-Hadis. Di dalam hadis, ya, hadis Rasul itu ada beberapa aspek yang menjadi komponen penting di dalamnya. Aspek-aspek tersebut itu pasti ada dan memang harus ada di dalam Al-Hadis. Aspek-aspek dalam Al-Hadis ada 3. Yang pertama adalah sanad, kemudian yang kedua adalah matan, yang ketiga adalah rawi. Nah, ketiga komponen ini harus ada di dalam Al-Hadis. Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah sekelompok orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Jadi itu dikatakan sanad. Rentetan-rentetan rawi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kepada kita itu disebut sebagai sanad. Jadi pada zaman Rasulullah, ya, itu ada orang yang meriwayatkan, kemudian si A diriwayatkan, dilanjutkan dengan meriwayatkan oleh si B, dilanjut dengan si C hingga sampai kepada kita. Itu adalah rentetan sanad namanya. Dan itu menjadi aspek penting dalam hadis. Yang kedua adalah matan. Matan itu adalah isi atau materi yang ada di dalam Al-Hadis. Contoh seperti membahas tentang ilmu, ataupun membahas tentang niat, atau mungkin membahas tentang hal ibadah dan sebagainya. Itu adalah matan namanya, isi atau bahasan pokok yang ada di dalam materi hadis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Jadi ada hadis, ya, kemudian ada orang yang meriwayatkan. Istilahnya ada orang yang menyampaikan, begitu. Itu namanya rawi di dalam hadis. Orang yang meriwayatkan hadis. Contoh hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, atau diriwayatkan oleh Muslim, itu namanya rawi. Orang yang menyampaikan hadis, orang-orang yang menyampaikan hadis. Dan rawi itu biasanya dalam satu hadis tidak hanya satu, tapi bisa beberapa rawi, sehingga rentetan-rentetan rawi itu menjadi sanad. Istilahkan sebagai sanad di dalam hadis. Kemudian
hadis memiliki fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi di dalam pengalokasian dalam sumber hukum Islam. Penggunaannya dalam hukum Islam. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber utama di dalam mengambil sumber hukum Islam, sehingga al-hadis memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam pengambilan sumber hukum Islam. Dalam hal ini, al-hadis memiliki 4 fungsi terhadap Al-Quran. 4 fungsi tersebut adalah yang pertama al-ta'kid. At-ta'kid. At-ta'kid itu adalah mempertegas. Ya, mempertegas, memperkuat daripada isi yang ada di Al-Quran. Seperti apa maksudnya? Seperti ada sebuah permasalahan atau pembahasan yang dibahas di dalam Al-Quran. Kemudian ada sebuah hadis pula yang kemudian membahas tentang permasalahan tersebut. Maka itu dikatakan sebagai at-ta'kid, penegas daripada isi yang ada di dalam Al-Quran. Contoh hadisnya mungkin seperti yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Bagaimana katanya? Ketika ada orang-orang menanyakan tentang bulan. Bulan dan juga tanda-tanda untuk berpuasa Ramadan. Nah, Al-Quran menjelaskan tentang hal itu. Ditakkiti, diperkuat. Ya, dengan ada sebuah hadis yang menjelaskan idza ra'aitum al-hilal fasumu fa idza ra'aitumuhu faftiru. Ketika kalian melihat hilal, ada muncul bulan ya. Ketika dilihat hilal, ada muncul bulan, maka fasumu, berpuasalah kalian. Nah, fa idza ra'aitumuhu faftiru, dan ketika kalian sudah tak melihat bulan tersebut sudah hilang, maka silahkan kalian untuk berbuka. Nah, dari kedua konten ini, dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, sifat keduanya adalah memperkuat at-ta'kid. Yang selanjutnya adalah Al-Bayan. Al-Bayan menjelaskan daripada Al-Quran. Isi yang ada di Al-Quran kemudian dijelaskan oleh Al-Hadis. Sebagaimana Al-Quran bersifat global, Al-Quran bersifat universal dari segi bahasa dan juga pemaknaan dan juga tujuan dan juga kata-katanya. Al-Quran bersifat universal ataupun global. Sehingga hadis menjadi fungsi yang sangat berperan terhadap Al-Quran sebagai penjelas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perintah sholat. Perintah sholat. Al-Quran menjelaskan aqimus sholah wa atuz zakah. Maka dirikanlah sholat dan juga tunaikanlah zakat. Kemudian apa? As-sholah. As-sholah itu apa? As-sholah itu seperti apa? Kan tidak jelas. Tidak jelas sholat itu apa, doa saja atau mungkin sholat itu hanya merupakan sebuah ibadah yang seperti apa, kan nggak jelas. Nah, kemudian dari fungsi hadis ini adalah menjelaskan dan merinci tentang sholat itu seperti apa. Apa dawuh Rasulullah? Apa sabda Rasulullah? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Maka bersolatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bagaimana ketika Rasulullah sholat? Ya, bertakbir, kemudian ruku, setelah ruku kemudian ya i'tidal, setelah itu sujud dan kemudian tahiyat. Nah, itu adalah serangkaian sholat yang dilakukan oleh Rasul. Maka sholat ini menjadi tata cara sholat ini menjadi keterangan daripada Al-Quran yang menjelaskan tentang kata sholat saja. Itulah sifat global Al-Quran. Itu fungsi daripada hadis. Yang kedua, fungsi hadis yang ketiga ada al-bayanul al-qasduh. Jadi menjelaskan tujuan, maksud daripada ayat Al-Quran yang mungkin masih universal. Kalau tadi dari kata yang masih belum jelas diperinci, al-bayan secara umum, ini al-bayan al-qasduh. Jadi menjelaskan daripada maksud Al-Quran. Bagaimana katanya? Dari Al-Quran yang mungkin maksud tujuannya masih universal dan juga umum, kemudian diterangkan dengan hadis.
hadis-hadis yang ada. Contohnya seperti apa? Contohnya pada konteks zakat. Konteks zakat pada Quran surah At-Taubah ayat 34 kalau nggak salah. Itu walladzina yankizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yanfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi bagi orang yang menyimpan emas, perak dan sebagainya, dan itu tidak disedekahkan, tidak disebarkan untuk jalan fisabilillah, maka hal tersebut katanya fabashshirhum bi'adzabin alim, maka akan mendapatkan adab dari Allah. Nah, itu konteksnya. Maksudnya seperti apa? Kemudian hadis menjelaskan pada sebuah hadis, la zakata illa litaskiyatil mal. La zakata illa litaskiyatil malah. Sehingga orang yang sudah mengeluarkan zakatnya, gak apa-apa dia itu menimbun emasnya ataupun peraknya. Yang penting zakatnya sudah tersalurkan. Berbeda dengan maksud Al-Quran yang tadi sangat umum, menyimpan seperti apa? Kan itu bermakna global. Az-zakat litaskiyat. Itu bersimpan global. Sehingga perlu menerangkan daripada yang diterangkan dari hadis yang barusan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah al-bayan at-tashri'. Apa al-bayan at-tashri'? Yaitu mewujudkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah membahas permasalahan tersebut. Kemudian Al-Quran juga tidak pernah menerangkan tentang hal tersebut. Tapi ada hadis yang menerangkan tentang hadis tersebut, tentang hal tersebut. Apa katanya? Contohnya seperti apa? Contoh seperti konteks pertanyaan menikahi pada saudara sekandung. Ya, saudara sekandung dalam Al-Quran tidak pernah membahas, tidak pernah menjelaskan tentang hal tersebut. Bagaimana hukum orang yang menikahi perempuan yang sekandung. Nah, Al-Quran juga tidak pernah membahas hal tersebut. Sehingga apa? Hadis yang kemudian menjelaskan hal permasalahan tersebut. Bagaimana katanya hadis? La yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Sehingga apa? Tidak boleh mengumpulkan dua perempuan, baik itu dengan pamannya, dengan bibiknya dari bapak atau dengan bibiknya dari ibu. Jadi nggak boleh menikahi perempuan yang sekandung, itu hukumnya nggak boleh. Sama halnya dengan yang telah disebutkan hadis barusan. Kemudian kedudukan hadis. Kedudukannya dalam sumber hukum Islam itu menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian nanti kita akan tahu kira-kira hadis yang seperti apa yang akan menjadi sumber hukum Islam dan sebagainya. Kedudukan hadis dalam menempati kedua setelah hukum Islam itu termaktub sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 132 dan juga surah Al-Ahzab ayat 36 dan juga Al-Hasyr ayat 7 yang bisa menjadikan pegangan bagi kita bahwasanya al-hadis itu merupakan hadis yang kedua, ya, sumber hukum yang kedua yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah pondasi ibadah bagi kita. Sehingga seperti Al-Quran surah Al-Imran, seperti apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Jadi maka taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada pemimpin kalian. Sehingga apa katanya? Yang dimaksud dengan kita harus bertaat kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada ulul amri, ya. Ulul amri ini harus kita taati. Apapun yang Rasul sampaikan maka harus kita taati. Begitu. Banyak sekali sebenarnya, bukan hanya 3 ayat ini ya,
Bisa kita searching nanti di di Google, atau mungkin bisa lihat langsung di buku, itu bisa. Kemudian selanjutnya, macam-macam hadis. Macam-macam hadis, ya. Secara umum, sebelum kita masuk pada konteks dilihat dari berbagai sudut pandang, hadis secara umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan juga hadis takririyah. Nah, ketiga hadis ini secara umum bersumber dari pengertian atau istilah hadis. Yang pertama qauliyah, hadis atau hadis perkataan Rasul. Perkataan Rasul. Semua perkataan Rasul adalah disebut hadis qauliyah. Kemudian yang kedua hadis fi'liyah. Seluruh perbuatan Rasul, ya, berasal dari Rasul, itu disebut sebagai hadis fi'liyah. Dan yang ketiga adalah hadis takririyah. Seluruh ketetapan-ketetapan Rasul itu disebut sebagai hadis takririyah. Tapi jangan salah, para ulama, jumhur ulama bersepakat dalam pemakaian istilah hadis dan juga sunnah. Sering ya, mungkin di lingkungan kita mendengar istilah hadis dan sunnah. Oh, saya sedang puasa sunnah. Oh, atau mungkin saya sedang melakukan ibadah sunnah dan sebagainya. Bagaimana untuk yang hadis, al-hadis, hadis ini diperuntukkan untuk istilah yang dipakai untuk hadis qauliyah, perkataan Rasulullah. Sedangkan yang hadis fi'liyah, perbuatan Rasulullah, seluruh perbuatan Rasulullah, itu dikatakan sebagai sunnah. Seperti puasa sunnah Senin dan Kamis, itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga itu dikatakan sebagai puasa sunnah. Macam-macam hadis dilihat dari sudut pandang banyaknya perawi. Banyaknya perawi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mutawatir. Apa mutawatir? Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali orang, yang mana tidak memungkinkan untuk berdusta. Kalau diriwayatkan oleh banyak orang, otomatis untuk berdustanya itu sangat kecil. Sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah ataupun pengambilan hukum. Kemudian yang kedua adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang ataupun lebih, ya, yang mana tidak memenuhi derajat pada mutawatir. Yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh hanya 1 orang ataupun 2 orang saja. Jadi sangat minim, dan kemungkinan untuk berbohongnya ini juga besar. Maka dari itu, dari tingkatan hadis dilihat dari banyaknya perawi bisa menjadi acuan bagi kita. Bagaimana hadis yang seperti apa yang bisa menjadi hujjah. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk ada istilah hadis-hadis yang palsu dan sebagainya. Karena hadis itu juga ada hadis yang palsu, ya. Bukan hanya hadis, semua hadis itu bisa dikatakan bisa kita terima. Maka dari itu perlu kita ketahui pula macam-macam hadis dilihat dari kualitas perawi. Kualitas perawinya atau dilihat dari bagaimana orang yang meriwayatkannya. Dilihat dari orang yang meriwayatkannya itu ada 4 macam hadis. 4 macam hadis. Yang pertama adalah sahih. Sahih, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, ya. Kemudian dobit itu ingatannya kuat. Kemudian cerdas dan sangatnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak bertentangan dengan pendapat orang yang lebih dipercaya. Maka dari itu hadis ini sangat bisa dijadikan sebagai hujjah hukum Islam.
Kalau dia sudah direkomendasi menjadi hadis sahih, maka kemungkinannya dia sangat bisa untuk dijadikan sebagai hujjah hukum Islam. Banyak sekali kitab-kitab sahih yang berseliweran di lingkungan kita. Contoh yang mungkin sering kita pelajari, hadis-hadis sahih, kitab-kitab sahih yang ada di lingkungan kita seperti Arba'in An-Nawawi. Itu salah satu kitab yang memuat hadis yang keseluruhannya adalah hadis-hadis sahih. Seperti contoh hadis yang sahih itu diantaranya adalah idza lam tastah fasna ma syi'ta. Itu hadis sahih dan banyak sekali sebenarnya. Bisa kalian telusuri di internet, Google, ataupun mungkin kalian bisa searching pada ensiklopedia Islam dan sebagainya, itu banyak. Hadis-hadis sahih, kitab-kitab langsung, kitab-kitab hadis, mungkin itu juga bagus. Kemudian yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Cuman kurang dobit. Jadi ingatan perawinya itu kurang kuat. Sehingga ini menjadi hadis hasan. Tidak mencapai kepada hadis sahih. Tapi sanadnya bersambung langsung ke Rasulullah. Dan tidak mempunyai kecacatan dan bertentangan dengan perawi yang lain. Sehingga ini juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Diambil dari hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah Islam. Dalam pengambilan hukum-hukum. Contohnya seperti apa? Hadis hasan itu seperti hadis hasan. Mungkin contoh hadis hasan yang sering kita gunakan biasanya dijadikan dalil adalah innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Itu ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Itu bisa dijadikan sebagai hujjah untuk mengambil hukum terhadap hal. Berarti niat itu adalah hal pertama, ya, hal pertama yang bisa kita jadikan landasan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif yang ketiga, hadis yang tidak memenuhi hadis standarnya sahih dan hasan. Tidak sampai pada standar hadis sahih dan juga hadis hasan. Itu disebut sebagai hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini ya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam pengambilan ibadah. Kenapa? Karena hadis sahih ini tidak, perawinya tidak dhabit, perawinya ingatannya tidak kuat, mungkin bisa terputus sanadnya kepada Rasul, seperti halnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Itu dhaif. Ya, itu hadis dhaif. Kenapa? Karena sanadnya tidak bersambung, inqita'us sanad. Sanadnya tidak bersambung kepada Rasulullah. Akan tetapi ini bisa, hadis dhaif ini bisa dijadikan sebagai motivasi di dalam beribadah. Yang keempat adalah hadis maudhu. Hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang bersumber bukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Hadis maudhu ini adalah bisa dikatakan sebagai, ada yang mengatakan ini sebagai hadis palsu. Jadi hadis yang mana teksnya itu tidak berasal dari Rasul. Contohnya seperti sering digunakan oleh mungkin di lingkungan kita, sering ditempel di tembok-tembok, an-nadhafatu minal iman. Itu hadis palsu, bukan berasal dari Rasul. An-nadhafatu minal iman. Sebenarnya konteks hadis sahihnya itu adalah at-tuhuru syatrum minal iman. Cuman karena mungkin ada beberapa kepentingan dan sebagainya sehingga muncullah konteks lafaz an-nadhafatu minal iman, yang mana itu bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwasanya al-hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan bisa kita jadikan hujjah sesuai dengan hadis-hadis yang ada, hadis-hadis yang ada pada hadis sahih, ataupun hadis hasan, atau mungkin hadis
yang bisa dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah kita, yaitu hadis dhaif. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam pengambilan hukum agama Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk umum dan juga semoga juga memotivasi diri saya secara pribadi menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.